Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan kepada Engkau pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah kebesaran-Mu, ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Bapa kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, mengganggu, menghambat, atau mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah lebat menyenangkan hatimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru, Kitab Yudas. Kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat Alkitab kita. Yang enggak bawa Alkitab boleh numpang di kiri kanannya, ya. Ucapkan sama saya, katakan, saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus sekarang ini juga. Katakan amin. Siang duduk Tuhan, kita akan membacanya berganti-gantian. Bapak Ibu saudara Tuhan akan membaca ayat ganjil ayat 17 dan ayat 18 ayat 6 dan berganti-gantian sampai ayat 23. Bapak Ibu saudara Tuhan membaca lebih dahulu. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Amin. Tuhan Yesus baik, ya. Firman Tuhan ya adalah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. Ya, dari sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Bahkan sampai nanti bumi ini lenyap pun, firman Tuhan tetap ada. Ya, kita bersyukur kita boleh dipilih, kita boleh dipanggil, dan boleh menjadi umat kepercayaan kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kita melihat di sini firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ya, jadi luar biasa saya mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu, ya, rasul-rasul itu sudah tahu akan tampil pengejek-pengejek. Ya, ini terjadi, ya, terjadi terus, sampai terjadi terus. Kemarin saya dengar kesaksian dari Pak Ahai. Ya, kita tahu Pak Ahai dia sakit, ya, dia stroke.
mengalami pembekuan darah di bagian batang otak, ya, dan dia lumpuh, nggak bisa berjalan. Dan ada sahabatnya datang menjenguk dia. Ya. Tetapi sahabatnya datang menjenguk dia itu bukan memberi dia semangat atau motivasi. Semuanya datang kepada dia itu mengatakan, mana Tuhan Yesusmu, katanya. Ya, Tuhan Yesus kamu tidak hebat, katanya. Mana Tuhan Yesusmu? Buktinya kamu sakit sekarang, katanya. Ya. Dalam hati saya, waduh, teman seperti apa ini? Bukan datangnya untuk menguatkan, dengan kata-kata yang baik, tetapi malah dengan ejekan-ejekan. Ya, tapi puji Tuhan, Pak Hai orangnya tertawa terus. Ya. Kita kalau ngomong Pak Hai itu lucu dia. Ya tertawa terus. Ya. Bahkan dia ngomong gitu pun sama saya pun, dia nggak marah. Ya, dia tertawa, dia bilang, memang teman saya itu, dia bilang, saya sudah seperti ini pun dia masih mengejek-ngejek saya, dia bilang. Ya. Itulah zaman sekarang ini, ya, yang tampil itu adalah di mana orang berusaha mengejek kita atau menjatuhkan kita. Ya, jadi jangan heran lagi, ya, apalagi jangan terpancing kita ini. Ya, saya dari kecil sering dengar nasihat bapak saya, ayah saya mengatakan, ya, dia sering marah sama mak saya. Sebenarnya nasihat juga sih, dia bilang, bisa keng, ya. Bapak deh kalau makta, bisa keng, ya, bisa keng angkat, ya, Yosi ini terjemahkan mungkin Yosi. Ya, jadi bapak saya mengatakan, ya, telinga ini tidak boleh ringan, tidak boleh gampang terpengaruh oleh omongan orang atau kataan orang. Ya, jadi telinga kita ini harus kita dengarkan, yaitu suara Tuhan, firman Tuhan. Itu yang terpenting. Ya, karena apa? Kalau kita dengarkan ejekan orang, kita dengar omongan orang itu, membuat apa? Kita tidak semangat melayani Tuhan. Ya, kita tidak semangat memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu Tuhan, berapa tahun lalu dulu, ya, udah agak lama, saya ke Pulau Tere itu, ya, ada seorang ibu yang nggak bisa berdiri, dan kaki sebelah kanan itu ada benjolan seperti telur. Dan saya diminta oleh Ibu Saripah untuk mendoakan ibu, ya. Dan saya doakan. Satu bulan kemudian kami pergi sana lagi, dan saya lihat kok ibu itu lagi nyanyi, lagi menari, dan saya lihat kok kakinya mulus, nggak ada bekas operasi, nggak ada bekas benjolan. Dan tapi saya agak ragu karena baru saya pertama kali melihat ibu itu. Saya tanya kepada Bu Saripah, apakah ibu itu yang menari itu yang kemarin Ibu Saripah suruh saya doakan dia? Iya, katanya. Wah, senang sekali saya. Ya, saya doakan dia, ternyata Tuhan buat mukjizat. Benjolannya itu ya hilang. Bahkan dia nggak bisa berdiri saat dia berdiri menari-nari. Ya, luar biasa. Dan apalagi ada seorang bapak yang 40 tahun, dia buta sebelah kanan matanya, dan saya bimbing dia 6 bulan, dan dia tanya kepada saya, Pak Alai, dokter bilang harus operasi karena sudah 6 bulan, mau 40 tahun katanya. Kalau nggak operasi nggak bisa melihat karena dia pernah kecelakaan dan matanya pembekuan darah. Dan harus operasi kata dokter, kalau nggak bisa melihat. Dia bilang, Pak Alai kalau pakai doa saja bisa nggak? Saya bilang, Pak Gun, coba kita. Ya, kita coba, saya bilang. Dan saya doakan dia, dan begitu saya lepas tangan saya terkejut. Ya, karena apa? Begitu saya lepas tangan saya, dia nangis. Saya belum pernah mendoakan orang seperti itu. Ya, ketika saya lepas tangan dia nangis, saya terkejut. Karena apa? Matanya langsung bisa melihat. Itu adalah kehebatan.